Hai, bertemu kembali bersama saya Yosi di acara review dan market outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa saja mengenai Okta Investama Berjangka. Nah, untuk perizinan Okta Investama Berjangka itu sudah betul-betul lengkap karena Okta Investama Berjangka sudah memiliki izin usaha dari Bapepti, kemudian lembaga clearing berjangka, dan juga tergabung dalam Asosiasi ICDX dan Aspeptindo. Nah, untuk penghargaan Okta Investama Berjangka sendiri itu juga The Most Excellent Broker tahun 2021 dan The Most Transparent Broker di tahun 2022. Nah, untuk kelebihan trading di Okta Investama Berjangka itu yang pertama kali adalah low spread, kemudian low commission, free swap, dan proses withdrawal yang juga sangat cepat. Kalau bicara free swap, itulah betul-betul merupakan unggulan dari platformnya broker Okta Investama Berjangka. Karena apa? Begitu traders buka account, free swap itu akan betul-betul berlaku sampai seterusnya. Karena bukannya bagaimana, ada beberapa broker yang mungkin juga dapat free swap, tetapi mungkin hanya 3 hari kerja, 5 hari kerja, 7 hari kerja. Sementara kita tekankan sekali lagi, kalau menggunakan platformnya Okta Investama Berjangka, free swap-nya itu betul-betul long life. Media sosial Okta Investama Berjangka itu ada website www.okta.co.id, kemudian kita juga ada Facebook, Instagram, YouTube channel, Twitter, dan juga TikTok. Nah, kalau bicaranya semua yang lengkap atau detail itu adanya di YouTube channel kita. Karena apa? Kalau bicara YouTube channel, otomatis ada angka-angka yang susah atau tidak nyaman dilihat melalui Instagram, itu bisa dilihat melalui YouTube channel Okta Investama Berjangka. Oke, tanpa melupakan disclaimer on, materi ini hanya bersifat informatif untuk referensi semata dan seterusnya. Oke, kita masuk ke dalam materi sekarang. Review hasil rilis data kalender ekonomi dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023. Ya memang tanpa average hourly earnings atau tingkat pendapatan upah rata-rata yang mengalami peningkatan dari level 0,2% menjadi 0,4%. Kemudian non-farm employment change itu juga terjadi peningkatan yang signifikan dari level 150.000 menjadi angka 100. Positif bagi rilis data ketenagakerjaan. Nah, untuk Wall Street sendiri, bursa saham Amerika Serikat di Wall Street menguat pada akhir perdagangan Jumat karena usai rilis data tenaga kerja Amerika Serikat yang melampaui perkiraan seperti yang kita lihat sama-sama pada saat kita di sesi kalender ekonomi tadi. Kemudian indeks Dow Jones
S&P 500 itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Seperti yang dikatakan di artikel ini bahwa kenaikan terpanjang sejak November 2019. Indikator Osaka Wall Street atau dikenal juga VIX kembali ke tingkat sebelum pandemi. Imbal hasil obligasi Amerika Serikat tenor 2 tahun juga melonjak 3 di tahun 2024, baik itu dari sisi Amerika Serikat atau Fed rate, baik itu dari sisi Uni Eropa atau ECB rate, maupun dari sisi Inggris atau BOE rate. Nah, untuk minyak sendiri, harga minyak masih menguat. Harga minyak itu menguat pada sesi perdagangan akhir pekan Jumat, namun masih mencatat penurunan mingguan ke $1,89 atau 2,73% menjadi 71,23 per barrel. Sementara untuk Brent itu naik $1,79 atau 2 adalah 5 tahun yang lalu. Jadi pergerakan minyak selama 7 minggu berturut-turut itu merupakan pergerakan 5 tahun yang lalu daripada harga minyak. Ya. Kemudian untuk emas. Kalau emas ini cukup menarik ya. Memang di pekan kemarin itu ada suatu pergerakan yang bombastis di mana kita sama tahu bahwa harga emas akhirnya menyentuh level setelah para trader emas memangkas perkiraan penurunan suku bunga Amerika Serikat akan terwujud pada bulan Maret menyusul data pekerjaan yang lebih kuat dari perkiraan. Harga emas di pasar spot turun 1,3% menjadi 2022 per 80 setelah mencapai sesi terendah di 1994 di sesi hari Jumat. Jadi
saat ini untuk sampai dengan tahun depan. Trader pembeli emas mengharapkan hasil Fed yang bersahabat yang akan mencegah koreksi emas lebih dalam atau bahkan betul-betul mengalami kemunduran. Oke, nah sekarang kita bahas untuk outlook rilis data ekonomi 11 sampai dengan 15 Desember tahun 2023. Untuk pekan ini yang rame itu adanya kalau memang ada bank sentral. Nah, untuk hari Kamis dari pagi itu akan ada rilis suku bunga dari Amerika Serikat. Rilis tetap estimasinya dari level 5,5% menjadi 5,5%. Sementara untuk sesi Eropa apakah itu naik ke atas atau apakah itu turun ke bawah. Jadi ingat ya, hari Kamis itu merupakan momen atau hari yang ditunggu oleh para traders. Nah, untuk sampel, untuk Wall Street secara teknikal kita ngambil Dow Jones, ini bisa dapat dikatakan, bisa kita lihat bahwa sama-sama Dow Jones itu mengalami peningkatan. Kita lihat grafiknya itu ke arah atas. Karena seperti biasa kita nggak bakal pernah lupa sampaikan kepada para trader sekalian, pada saat tren naik bisa jadi itu akan terjadi pergerakan koreksi dan itulah kita harus waspada di sana. Sementara kalau untuk SP 500 akan koreksi lanjutan. Walaupun dengan target yang seperti ditunjukkan, kami ulang, target S&P 500 itu adalah 4.634 hingga 4.758. Oke, untuk sampling untuk forex major yang dapat kita informasikan itu adanya di yen, ada area sell di level 14676 sampai 14797. Dan untuk USD 86
sampai dengan 0,8954. Oke, nah sekarang kita beralih ke komoditas atau emas seperti yang dicari oleh banyak para trader. Sebenarnya sekarang ini bicara emas ini kemana nih Pak? Karena banyak sekali itu akhirnya menanyakan hal yang sama. Nah, di momen tinggi emas sepanjang masa. Kita ulangi ya sama-sama untuk yang kedua kali. Support emas itu ada di level 1995, 1981, 1974 atau 1975, membuka lembaran baru untuk kembali lagi di area $80 per barrel. Jadi sementara ini belum ya, masih ada 72,91, 74,18 hingga 75,45. Oke. Sudah habis materinya, jadi nggak pernah lupa-lupa atau nggak pernah bosan-bosan kita ingatkan kepada Okta Trader sekalian bahwa pada saat lagi di market, selalu rencanakan dulu tradingan Anda dan tradinglah sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan di platformnya Okta Investama Berjangka. Bertemu kembali bersama saya di pekan depan. Bye-bye.